Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Rahmawati dari kelompok 5 bersama rekan-rekan saya yang bernama Eka Mutia Asmara dan Novika Balila Harahap. Pada video ini, kami akan membahas materi mengenai bimbingan konseling karir. Sebelum memulai materi, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Indi Rahmawati, sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan yang kedua ada Eka Mutia Asmara sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Novika Balila Harahap sebagai pemateri ketiga. Setelah kita akan ke pembahasan pertama mengenai definisi konseling karir. Menurut W.S. Winkel dan Sri Hastuti, bimbingan karir merupakan salah satu bidang perkembangan dalam bimbingan dan konseling. Bidang ini diberikan kepada klien untuk dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya, sehingga akan tercipta suasana sinkronisasi antara jenjang pendidikan yang mereka tempuh dengan berbagai kemungkinan pekerjaan yang akan mereka rencanakan. Selanjutnya kita akan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah konseling karir. Nah, sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18, terjadilah revolusi industri secara besar-besaran di Inggris. Dampak dari revolusi industri ini juga terjadi dalam tataran kehidupan manusia, terutama sekali dalam sektor dunia kerja. Berbagai jenis pekerjaan muncul, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Namun sebaliknya, di antara anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dari perubahan sistem kerja dari manual kepada pemakaian alat-alat teknologi, sehingga tidak sedikit pun menutup lapangan pekerjaan yang telah ada. Revolusi industri ini mendatangkan peluang untuk menimbulkan persoalan, antara lain pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia sekarang dikerjakan oleh mesin. Nah, hal ini tentunya berakibat pada banyaknya jumlah pengangguran dari berbagai sektor pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia. Maka, sebagai efek dari persoalan di atas, terjadilah ledakan pencari kerja di berbagai tempat. Konsep bimbingan jabatan lahir bersamaan dengan konsep bimbingan Amerika Serikat pada awal abad ke-20 yang dilatar belakangi dengan berbagai kondisi objektif pada waktu itu sekitaran tahun 1850 sampai 1900. Di antaranya yaitu keadaan ekonomi, keadaan sosial, kondisi ideologis, dan yang terakhir yaitu perkembangan ilmu atau saintifik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari pemateri 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu oleh Eka Mutia Asmara. Kepada saudari Eka, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Eka Mutia Asmara, akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai tujuan bimbingan konseling karir dan fungsi bimbingan konseling karir. Nah, adapun tujuan bimbingan konseling karir yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam perjalanan kehidupan, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan hidup yang secara fisik mesti dipenuhi. Nah, diantaranya yaitu yang paling mendasar sandang, pangan, dan juga papan. Nah, yang kedua ada tuntutan sosial masyarakat melalui pekerjaan dan berbagai karir yang akan berimplikasi kepada pemenuhan berbagai kebutuhan seseorang. Dengan ini, maka setiap pekerjaan prinsip dasarnya adalah tuntutan sosial masyarakat. Nah, yang ketiga mencari kepuasan psikologis. Kebutuhan hidup manusia bukan hanya sebatas kebutuhan materi dalam bentuk makan, minum, rumah, alat komunikasi, dan lain-lain. Akan tetapi, manusia juga memiliki kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini terabaikan, maka akan berdampak kepada fisik seseorang. Nah, yang keempat ada status sosial di masyarakat. Melalui sebuah pekerjaan, individu akan melahirkan kepercayaan diri, meningkatkan martabat, harkat, dan sosial di masyarakat.
Seseorang yang memiliki karir yang bagus dan profesi yang amat terpandang di masyarakat, dengan sendirinya status sosial individu akan terangkat seiring dengan profesi dan pekerjaan yang digelutinya. Nah, yang terakhir ada pembangunan. Tujuan yang amat mendasar dari suatu pekerjaan adalah untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat. Setiap kelahiran sebuah profesi akan berdampak terhadap sebuah kemajuan dan pembangunan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, selanjutnya, fungsi bimbingan konseling karir. Manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari adanya suatu pelayanan merupakan hasil terlaksananya fungsi dari pelayanan yang dimaksud. Apabila suatu layanan dapat memberikan manfaat, kegunaan, ataupun keuntungan kepada penerima layanan, berarti layanan tersebut telah berfungsi. Nah, adapun fungsi-fungsinya tersebut yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ialah fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman tentang pemahaman sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok yang mendapat layanan. Nah, yang kedua ada fungsi pencegahan. Ialah fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya individu atau kelompok yang mendapatkan pelayanan dari berbagai masalah yang mungkin timbul yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga ada fungsi pengentasan, yang mana merupakan fungsi konseling yang menghasilkan kondisi terentasnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok individu. Nah, yang keempat ada fungsi pemeliharaan, yaitu bahwa layanan konseling karir yang diberi dapat menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya potensi-potensi baik yang ada dalam diri individu ataupun kelompok. Nah, yang terakhir ada fungsi advokasi, merupakan fungsi konseling yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap pengingkaran hak-hak atau kepentingan pendidikan atau perkembangan yang di dalamnya ada dialami oleh klien-klien. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novika Balira Harahap akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yang mana perlunya bimbingan konseling karir dan istilah dalam bimbingan karir. Perlunya bimbingan konseling karir. Yang pertama itu memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang kedua, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Yang ketiga, memiliki pemahaman diri atau kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan. Yang kelima, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja dan membentuk pola-pola karir. Yang keenam, memahami relevansi kemampuan penyesuaian pelajaran dengan persyaratan keahlian bidang pekerjaan. Istilah dalam bimbingan karir. Yang pertama ada vokasi. Vokasi adalah suatu okupasi dengan tanggung jawab, terutama dibedakan oleh makna psikologis yang merupakan kontras dengan makna ekonominya. Keterlibatan ego bermakna bagi individu sebagai suatu aktivitas, tidak semata-mata karena hasil produktif, distributif, dan lain-lain. Yang kedua ada avokasi atau avocation, situasi yang suatu aktivitasnya diikuti secara sistematis dan berurutan untuk kepentingan aktivitas itu sendiri dengan suatu tujuan yang bukan perolehan uang, walaupun mungkin secara kebetulan bisa menghasilkan uang. Baiklah, mungkin segitu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai bimbingan konseling karir. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan kami dalam bertutur kata dan dalam menyampaikan materi. Semoga teman-teman semua dapat memakluminya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.